Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizal Kurniawan dari 12 IPA 3. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elzi Yuliati SPD selaku guru fisika kelas 12 di SMA Korpri Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi digital. Ya. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada paham semua nih tentang teknologi digital. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Simpelnya, teknologi ini adalah alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai hal. Dan teknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Nah, teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu. Misalnya jam tangan, kemudian jam tangan analog ya, kemudian komputer analog. Nah, sedangkan teknologi digital sebenarnya juga sistem menghitung yang sangat cepat yang mempunyai nilai-nilai numerik gitu loh. Nah, misalnya smartphone, komputer, dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong tentang smartphone atau telepon genggam. Nah, telepon genggam itu merupakan sebuah alat komunikasi elektronik yang memiliki fungsi untuk mengirimkan informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai sumber. Nah, telepon genggam ini ditemukan pada 3 April 1973 oleh Martin Cooper. Nah, pada saat itu telepon genggam tidak seperti sekarang ya yang canggih. Zaman dulu hanya ya sangat-sangat basic lah. Nah, sesuai dengan fungsinya yaitu komunikasi. Komunikasi data adalah proses menerima dan mengirim data yang berupa tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Contohnya melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Masih banyak. Masih berkaitan dengan komunikasi data, yaitu media transmisi. Nah, media transmisi adalah media yang digunakan untuk mengirim informasi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Nah, semua media yang dapat menyalurkan gelombang listrik atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dapat dipakai sebagai media pengirim, baik untuk pengiriman dan penerimaan data gitu. Nah, media transmisi ini terbagi menjadi dua lagi nih teman-teman ya. Nah, yang pertama itu secara kabel. Nah, secara kabel ini biasanya tuh sering kita temui itu di warnet-warnet gitu loh. Nah, kabel ini tuh menggunakan serat optik untuk mengirim dengan gelombang cahaya. Nah, kelemahannya itu harus selalu berhubungan. Apabila tidak, ya udah kita nggak bisa mengirim. Dan satu lagi itu menggunakan wireless atau tanpa kabel. Nah, transmisi data ini menggunakan sinar inframerah atau gelombang mikro untuk mengantarkan data. Walaupun terdengar praktis gitu ya, nah, tetap aja yang wireless ini tetap ada kendalanya gitu loh. Yang dihadapi di sini adalah masalah jarak. Kita nggak bisa terlalu jauh karena ada radiusnya tertentu gitu loh. Nah, bicara tentang ponsel pasti berkaitan dengan yang namanya software dan hardware. Nah, ya gimana teman-teman? Pasti udah pada tahu ya. Mungkin software hardware ini kelihatan sepele tapi kadang suka kebalik-balik nih. Nah, hardware itu perangkat keras atau perangkat fisik yang bisa kita sentuh, misalnya CPU, RAM, LCD, dan lain-lain, monitor gitu-gitu. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang tidak bisa kita sentuh. Nah, yang berupa kumpulan data atau aplikasi, misalnya itu Chrome untuk kita internetan, untuk mencari sesuatu,
Nah, atau Microsoft Word untuk ngetik-ngetik, Microsoft Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini gimana nih teman-teman? Udah ngerti belum tentang teknologi digital? Perlu diingat ya, teknologi digital itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita bahas mulai dari kekurangannya dulu aja deh ya. Nah, kekurangannya itu yang pertama membuat kita menjadi kecanduan. Jujur, saya juga pengguna smartphone yang kecanduan juga, susah mengatur waktu. Nah, karena kecanduan itu kita biasanya jadi malas. Nah, dari malas ini kita jadi nggak kreatif, dan juga teknologi digital ini juga rentan rusak gitu, tidak seperti yang analog. Nah, sedangkan kelebihannya itu ketika kita mengirim datanya gitu utuh gitu, nggak kepotong-potong, dapat dibawa kemana-mana, dan juga teknologi digital ini sangat mudah dicarinya, dan juga harganya tidak begitu mahal ya, bisa dibilang. Gimana teman-teman, udah paham tentang teknologi digital? Mungkin dari saya segitu aja kali ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Elzi Yuliati karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa pada saya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.